Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Ketemu lagi sama saya di acara Tabu, Tanya Abu Fida. Ya, kali ini kita akan coba menjawab satu pertanyaan dari teman saya, sahabat saya juga, yang belakangan lagi giroh-girohnya, lagi semangat-semangatnya untuk menggali keilmuan dalam agama kita lebih jauh. Ini dia, Mbak Anissa Pohan. Kita dengerin ya, kita lihat ya apa yang ingin ditanyakan oleh Mbak Anissa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu Fida, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Anissa Pohan ingin menanyakan sesuatu. Jadi 1 tahun yang lalu ibu mertua saya berpulang mendahului kita semua. Saya hanya ingin menanyakan kira-kira amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh anak kandung dan khususnya saya yang hanya sebagai menantu. Kira-kira apa sih yang bisa kami lakukan untuk bisa menambah amalannya beliau? Karena saya pernah dengar juga bahwa membacakan Al-Fatihah atau surat-surat Al-Quran jika diniatkan atau dikhususkan ke beliau belum tentu sampai pahalanya. Jadi sebaiknya apa yang bisa kami lakukan untuk bisa membantu beliau menambah amalannya. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah dengar, lihat langsung videonya. Pertanyaan dari Mbak Anissa Pohan, Masya Allah. Kalau anak yang saleh, anak yang salihah, pertanyaannya pasti akan langsung menghujam kepada apa? Kepada bakti yang bisa diberikan kepada orang tuanya, terutama orang tua yang sudah wafat. Ini dia, ya. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Anissa istiqamah insyaallah. Baik. Perkara ibu atau ayah, orang tua yang sudah wafat, ini bagaimana cara kemudian kita berbakti untuk menambah amalan atau birrul walidain, berbakti kepada beliau ini sehingga bisa menambah amalnya. Bisa menambah pundi-pundi pahala walaupun orangnya sudah wafat. Baik. Kita harus pahami dulu ya, bahwa ada pro kontra di masalah ini mengenai mengirim Al-Fatihah apakah diterima atau tidak, ya begitu ya. Ada sebagian ulama atau kelompok yang mengatakan bahwa nggak mungkin diterima Al-Fatihahnya, begitu. Ada juga kelompok yang mengatakan diterima, amal itu niatnya benar pasti masuk sampai niat itu. Sikum wa ya nafsi fitakallah. Saya tidak ingin membahas pendapat yang satu atau pendapat yang lainnya. Masing-masing mempunyai argumen. Masing-masing masih menyisakan ruang untuk diskusi lebih jauh permasalahan fikih ini. Baik. Saya akan coba masuk kepada hal-hal yang kita sepakati. Insyaallah hal yang saya sampaikan ini insyaallah hadisnya sahih dan insyaallah akan disepakati oleh kelompok yang berbeda, begitu. Baik. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini terjebak dalam sebuah gua. Jadi pintu gua tersebut tertutup oleh batu besar sehingga 3 orang pemuda ini tidak bisa keluar dari gua tersebut. Sampai akhirnya 3 orang pemuda ini berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah dengan tawasul. Dengan apa? Dengan menggunakan amal-amal kebaikannya, yang mana amal-amal kebaikan ini diserahkan kepada Allah, apakah Allah ridho dengan amal kebaikan itu, sehingga dengan amal kebaikan yang dimaharkan dalam tanda kutip ya, yang dimaharkan kepada Allah menjadi apa? Tawasul kepada Allah, maka Allah akan menolong dirinya. Jadi diberikan amal ini sebagai apa? Sebagai, kalau sekarang kolateral kira-kira begitu ya, sebagai jaminan, kira-kira ini ditukarkan dengan bantuan atau pertolongan Allah. Baik. Pemuda yang pertama bermohon kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku mempunyai orang tua yang sudah sepuh. Dan aku selalu setiap hari ya, sebelum mereka tidur, selalu memberikan segelas susu kepada mereka untuk diminum terlebih dahulu. Dan aku tidak pernah memberikan kepada siapapun sebelum aku memberikan kepada mereka. Namun suatu hari, pada saat aku memanen hasil panenanku, aku pulang ke rumah dalam keadaan yang sudah larut malam dan orang tuaku sudah tidur. Sementara aku belum memberikan segelas susu ini kepada mereka. Sehingga aku pun mengambil segelas susu, menunggu sampai keduanya bangun dari tidurnya.
untuk menyerahkan susu ini kepada mereka. Walaupun anakku menangis di kakiku karena kelaparan, tapi aku lebih mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kepada orang tuaku dulu. Ya Rob, seandainya ini amal ibadah yang Kau ridhoi ya Allah, maka tolonglah kami ya Allah. Saat itu tiba-tiba batu besar tersebut bergeser sedikit. Bergeser, belum bisa keluar semuanya, bergeser. Melihat hal ini, langsung pemuda yang kedua bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku memiliki seorang saudara sepupu, wanita yang cantik. Dan aku ingin sekali menguasai dirinya. Hingga suatu ketika, saudaraku tersebut mempunyai kesulitan dalam sisi ekonominya. Maka aku pun memberikan sejumlah uang kepada dirinya. Dengan balasan, aku bisa meniduri dirinya. Saat uang sudah kuberikan, ya Allah, aku pun sudah berada di atas tubuhnya. Tiba-tiba dia mengatakan, takutlah engkau kepada Allah dengan apa yang kau ingin lakukan kepada diriku ini. Saat itu hamba kaget dan mengurungkan niat hamba, ya Allah. Dan aku tetap memberikan uang itu kepada dirinya. Ya Rabb, apabila engkau menganggap ini adalah amal ibadah yang kau ridhoi, maka tolonglah kami, Allah. Lagi-lagi, batu besar itu bergeser sedikit, sehingga mulai terlihat celah. Namun mereka belum bisa keluar. Akhirnya pemuda yang ketiga mengangkat tangannya dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku dulu mempunyai banyak pekerja, gitu ya. Nah, pada saat waktu mereka menerima gaji, tiba-tiba aku dapati seorang pekerjaku ini tidak hadir untuk mengambil gajinya. Dan aku tidak tahu dia kemana. Sehingga akhirnya uang yang harusnya aku berikan kepada dirinya, aku pakai untuk modal usaha dan kemudian berkembang usaha ini. Hingga suatu hari, pada saat aku berjalan di pasar, aku bertemu dan berpapasan dengan dirinya. Dan tiba-tiba dia mengatakan kepadaku, wahai fulan, mana hakku? Mana hakku waktu itu? Berikan, bayarkan hakku. Saat itu ya Allah, aku serahkan semua, bukan hanya gajinya, tetapi semua hasil dari aku melipat gandakan uangnya itu dengan usaha. Ku serahkan dengan usaha-usaha hasil dari uang itu. Ya Allah, apabila engkau ridha dengan apa yang aku lakukan, maka tolong ya Allah, tolonglah kami. Saat itu terbuka seluruhnya pintu gua tersebut, bergeser batu itu. Dan 3 pemuda ini akhirnya bisa keluar dengan selamat. Nah, hal ini menandakan bahwa tawasul dengan amal kebaikan, yang mana amal kebaikan ini kita yakini Allah ridha terhadapnya, ini bisa. Jadi bagaimana caranya? Coba ingat-ingat amal kebaikan apa yang pernah kita lakukan dengan ikhlas. Kalau belum, maka saat itu juga lakukan amal kebaikan terlebih dahulu sebelum mendoakan. Salah satunya, ya mungkin ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain, membaca Al-Fatihah. Jadi bukan Al-Fatihahnya yang dikirim. Al-Fatihahnya dia baca dengan sungguh-sungguh. Kan baca Al-Fatihah dapat pahala. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu asrul hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya 10 kebaikan. Walam akul alif lam mimun harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Dan seterusnya. Tidak dikatakan kata Rasulullah alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga di dalam setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Alif lam mim 30 kebaikan. Bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa kebaikan? Berapa pahala yang Allah siapkan? Apalagi dibaca dengan ikhlas. Setelah dibaca kan dapat pahala tuh. Pahala inilah yang kemudian kita tawasulkan kepada Allah untuk mendoakan orang tua kita yang sudah wafat. Berdasarkan hadis itu, kalau syarat-syarat terpenuhi, maka doa kita sampai. Namun, ingat, doa yang akan dikabulkan oleh Allah, apabila ini adalah seorang anak,
Doa anak yang soleh, waladun solihun. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Jadi solehkan diri kita dulu itu. Supaya kemudian doa kita mustajab diterima oleh Allah. Sehingga kita bisa mengangkat derajat orang tua kita. Dalam sebuah kisah, di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dikatakan bahwa ada seorang ibu di akhirat nanti naik terus derajatnya di hadapan Allah. Sampai-sampai ibu ini mengatakan, "Ma li hadhihi darajah?" Ini kenapa ini derajat saya kok naik terus, kenapa? Kemudian dijawab, "Bi istighfar ibniki salih." Ini hasil istighfar dari anakmu yang soleh. Lagi-lagi kan anakmu yang soleh, beristighfar seorang anak yang soleh untuk memohon ampun kepada orang tuanya. Inilah yang bisa kita lakukan, ya. Selain kemudian ikhtiar-ikhtiar lain. Contoh, ada satu pekerjaan yang pernah dilakukan orang tua kita, ya, dan kemudian itu bernilai pahala jariah. Tapi karena suatu hal berhenti proyek itu, pekerjaan itu, sehingga berhenti pula amal jariahnya, maka sebagai bagian dari kita berbakti kepada orang tua kita, kita lanjutkan pekerjaan itu sehingga kembali mengalir amal jariah. Untuk kita dan juga untuk orang tua kita yang pernah memulai pekerjaan itu dari awal. Bisa dipahami nih ya. Jadi mendapatkan terus, Masya Allah. Nah ini teman-teman. Jalankan ini. Dan salah satu lagi, terakhir. Yang bisa kemudian membuat kita berbakti kepada orang tua kita adalah pada saat kita menjaga dan menjalin silaturahim kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita semasa hidupnya. Apakah saudara terdekatnya ataukah sahabat-sahabatnya. Jalin silaturahim sebagai bukti bakti kita kepada orang tua kita. Saat ini kita jalankan, insyaallah derajat orang tua kita akan diangkat oleh Allah. Orang tua kita akan bahagia dan kelak pada saat dipertemukan dengan kita, orang tua kita bahkan akan berterima kasih. Wahai anakku, terima kasih. Karena amal-amal yang kau lakukan, maka aku ibumu diberikan nikmat oleh Allah, diangkat derajatku. Masya Allah. Ini yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan mohon maaf apabila ada pendapat-pendapat yang mungkin berseberangan dengan para guru, para asatidz, para ustadz, dan juga para ulama yang ada di luar sana. Ilmu al-fakir ini sedikit sekali. Ini pemahaman saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Mudah-mudahan tetap dalam koridor ukhuwah yang kuat dan saling mahabbahkan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.